Aduh, tadi habis muter-muter. Suasana enak ya bro, adem. Enak banget, adem. Adem. Tempatnya luas banget sih ya. Dari tadi Luas. kita muter-muter nih. Luas, sampai sih, luas banget soalnya. Enak nih buat ngumpul-ngumpul temen ya. Pas banget, pas banget. Terus buat ngumpul, Ngumpul teman, terus keluarga ya. keluarga. Buat ngumpul keluarga itu. Soalnya tempatnya luas banget dan banyak fasilitas yang ada di sini nih. Terus gajibu juga banyak nih Gazebo banyak. buat yang bawa keluarga ya kan, bawa anak. Itu untuk tempat bermain anak juga ada. Untuk kalian yang suka ziarah, nih di belakang ini kita bisa ziarah di sini. Dan ini di sini ada sendang itu buat mensucikan diri. Ntar langsung naik ke atas ke makamnya Pangeran Eyang Samudra. Betul. Gimana? Kita langsung ke Boleh capcus nih. Hujan soalnya, katanya sore kadang hujan nih. sore hujan. Pokoknya semua fasilitasnya bagus banget. Ini kita langsung ke ziarah ya. Ziarah. Kita langsung ziarah dan kita belajar lagi sejarah, oke? Siap. Dan kita belajar lagi sejarah, oke? Ikutin terus Dignesis Channel, mantap. Oke, kembali lagi dengan Dignesis Channel. Kali ini kita lagi ada di Pendopo Sendang Wulan ya Pak? Ontrowulan. Pendopo Sendang Ontrowulan. Nah, tepatnya di pemakaman Eyang Samudra, Pangeran Eyang Samudra. Nah, ini tadi kita mau bertemu dengan Bapak siapa? Supardi. Bapak Supardi selaku juru kunci di makam ini. Nah, ini Pak mau tanya-tanya sedikit Pak. Ini tentang Pak, ini kan lagi ada stigma masyarakat nih Pak tentang tempat ini, ya kan? Dan ini tadi dibikin wisata seperti ini gitu. Nah, ini apa? Mungkin ada konsep dari daerah sini atau desa sini atau emang dari pemerintah yang bikin seperti ini tuh? Jadi begini Mas ya, bahwasanya dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen ataupun juga pemerintahan daerah Kabupaten Sragen berupaya untuk merubah image Kemukus dengan mengusung konsep tema yaitu New Kemukus sebagai tempat wisata religi yang berbasis dengan budaya keluarga. Nah, mengacu ke arah realisasi tersebut, Kemukus di tahun anggaran 2020-2021
mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR berupa sarana prasarana infrastruktur, yang mana dengan dibangunnya Kemukus ini berupaya untuk mengubah image tersebut, dan ternyata upaya tersebut berhasil. Kalau ukur keberhasilan salah satunya yaitu tadi para pengunjung, para istilahnya orang yang berkunjung ke Kemukus sudah tidak segan, tidak malu lagi datang ke Kemukus. Bahkan mereka bangga mengambil foto dan dipubliskan dalam sosial media. Karena tujuan utama yaitu tadi perubahan image Kemukus. Karena kalau kita berbicara dulu, kalau kita ngomong yang namanya Kemukus pasti erat identik kaitannya dengan tanda kutip yang jelek. Makanya pemerintahan daerah Kabupaten Sragen bersama Dinas Pariwisata berupaya merubah image tersebut, dan alhamdulillah sekarang berhasil karena tingkat kunjungan wisatawan juga meningkat khususnya di akhir pekan. Dan itu juga berdampak, Mas, terhadap perekonomian warga lingkungan di sekitar di sini. Terbukti dengan banyaknya pedagang kaki lima yang ada di kisaran lokasi tersebut. Apalagi lagi masa pandemi ya Pak ya? Iya, apalagi dalam kondisi situasi masa pandemi sangat membantu perekonomian. Jadi sangat membantu Pak. Jadi banyak juga yang di desa-desa yang kayak kita kemarin, kayak kita di Garut, terus kita di mana, di Sragen juga itu kayak di makam Tingkir, Joko Tingkir, terusan Petasan Jaka Tingkir juga ada itu namanya pasar Tingkir. Nah itu juga mereka juga ngembangin wisata daerahnya masing-masing. Sedikit tambahan nih Mas, untuk yang mengutarakan katanya dengan anggaran dari PUPR tersebut kan terdiri dari 7 item, yaitu pembangunan di Kemukus, infrastruktur di Kemukus, yaitu pintu gerbang Barong, RTHP, ruang terbuka hijau publik, yang mana nanti diaplikasikan sebagai Transjateng, shelternya Transjateng. Jadi Kemukus, Solo, dan mungkin lebih tepatnya Solo, Sangiran, dan Kemukus itu dikoneksikan dengan diluncurkannya dengan adanya Transjateng. Makanya salah satu berhentinya kan di shelternya di RTHP tersebut. Nah, poin yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang ketiga yaitu plaza ataupun tiketing. Selanjutnya di promenade atau sepanjang jalan pinggir sungai ini, klinik, sendang kontrolan, dan yang terakhir makamnya. Jadi keseluruhan itu ya semuanya tujuan utama sih untuk kenyamanan bagi para wisatawan. Ini Pak, kembali ke sendangnya ini Pak. Nah ini ada tata cara sendiri nggak sih Pak yang untuk kita ke makam? Jadi begini, kalau kita berbicara dari sudut pandang peziarah, ziarah di makam wisata religi makam Pangeran Samudro itu sendiri kan terdiri dari 2 destinasi tujuan. Yang pertama Sendang Ontrowulan, yang kedua makamnya. Sementara Anda saya sekarang ini berada di komplek area Sendang Ontrowulan, mungkin lebih tepatnya kita di pendoponya. Nah, sementara kalau berbicara tentang alur tata cara ziarah, sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012, yang mana di perda tersebut mengatur tentang alur tata cara ziarah. Alur tata cara ziarah itu berawal dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang dengan jalan cuci muka ataupun mandi, ataupun misalnya muslim wudu. Banyak juga yang ngalap berkah dengan membawa air dari Sendang tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya berdoa di Panduga Juru untuk satu lokasinya di dalam bangunan ini. Baru tahapan selanjutnya pengunjung itu ke atas. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya karena 2 destinasi, 2 lokasi, di masing-masing lokasi itu ada juru kuncinya pula. Kebetulan saya salah satu dari juru kunci yang ada di Sendang Ontrowulan. Ini Pak, tadi kan ada pertanyaan aneh nih Pak dari teman-teman. Ada nggak sih Pak kejadian aneh gitu loh Pak di Sendang ini tuh? Sebenarnya kalau kejadian aneh itu saya yakin nggak hanya di Sendang Ontrowulan aja. Semuanya kan kalau mungkin itu bisa dibilang kan mungkin lebih kayak semacam pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Ya kan? Kejadiannya mungkin di luar logis atau di luar nalar kan. Saya yakin itu sebenarnya nggak hanya di Kemukus saja. Dimanapun tempat ya memang kembalinya kepada keyakinan kita masing-masing. Banyak hal-hal seperti itu. Apalagi kalau mungkin secara umum
dibilang yang namanya tempat-tempat keramat pasti Iya. unsur goib, unsur spiritual itu pasti sangat terasa Pak. Jadi ada ya, tiap ini tuh pasti kembali lagi ke pengalaman spiritual kita lagi ya kan, masing ya Pak, bukan hampir semua tempat pasti ada, tapi kembali lagi ke tadi Keyakinan ke kita, Mas. pengalaman spiritual masing-masing seseorang itu ya Pak. Ada ini Pak, apa ini sebenarnya ini udah dari tahun berapa sih Pak? Kalau yang namanya objek wisata religi makam Pangeran Samudra untuk tata kelola dengan dinas pariwisata mungkin sekisaran tahun 75-an. 75. Hanya saja kalau pembangunan yang secara markup secara menyeluruh ini baru tahun anggaran 2020-2021 yang selesai di bulan Desember kemarin. Jadi untuk saat ini pun belum proses serah terima dari pengembang atau proyek, dalam hal ini PT AFTA terhadap dinas pariwisata paper sebenarnya belum. Jadi masih masa transisi. Jadi Kemukus ini sebenarnya belum grand opening. Bahkan belum bisa dibilang soft opening aja mungkin belum, tapi animo dari para pengunjung ataupun wisatawan yang cukup tinggi ini, ya alhamdulillah juga sih sebenarnya. Itu ya, kita duluin guys. Kita duluin, tapi nggak apa-apa deh. Tapi tadi kita juga udah ini berita katanya belum peresmian gitu kan. Ya. Dan juga satu hal lagi, kenapa mungkin Kemukus ini ramai, karena dari sisi tiketing juga cukup terjangkau. Karena tiket masuk di Kemukus ini hanya 5.000 di hari biasa. Mungkin di akhir pekan menjadi 6.000. Sementara kalau di Jumat Pon Jumat Kliwon 10.000. Kenapa mungkin 10.000? Karena segmen pasarnya kan ini para peziarah. Iya. Yang notabene dari luar kota semua. Iya. Parkir saya rasa hampir bisa dibilang kesamaan harga. Sepeda motor paling kisaran 2.000, mobil paling kisaran 5.000. Jadi cukup merakyat lah ibarat harganya dari tiket yang berbayar. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas infonya Pak ini. Ya mungkin setiap pariwisata punya konsep sendiri ya buat mengembangin wisatanya mereka. Mungkin salah satunya di tempat ini yang dulu masih dibilang negatif ya Pak, sekarang kita rubah konsepnya jadi positif. Pokoknya kita harus ngembangin desa lah, kita apalagi kita anak muda ya Pak. Kita harus budaya lah Pak ya, kita angkat lagi budaya kita. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kinesis Channel ya. Oke, terus kembangin budaya, mantap.